Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Agustiana dari Fisika 2017. Nah, di sini saya sebagai Kepala Departemen Seni dan Budaya. Sebelumnya saya akan menyampaikan deskripsi dari Departemen Seni dan Budaya itu sendiri, yaitu Departemen Seni Budaya merupakan salah satu bagian dalam Ubala yang memiliki fokus di bidang pengenalan dan pengembangan budaya Lampung. Nah, khususnya di bidang pemenuhan kebutuhan terkait informasi untuk wawasan budaya Lampung, seni musik, dan seni tari tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Nah, adapun adanya Departemen Seni Budaya ini yaitu digunakan untuk memenuhi misi kedua Ubala 2020, yaitu melakukan pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah Lampung dan strateginya. Selanjutnya yaitu arahan kerja ke Kepala Departemen Seni dan Budaya. Nah, arahan kerjanya yaitu mengawasi dan membantu divisi wawasan budaya, divisi tari, dan divisi musik dalam menjalankan program kerja. Selanjutnya yaitu ada fungsi kerja dari Kepala Departemen Seni dan Budaya, yaitu satu, berkoordinasi dengan Ketua Ubala dan Departemen lain dalam menjalankan Badan Kepengurusan Ubala 2020. Kedua, yaitu bertanggung jawab terhadap divisi-divisi yang dibawahi. Ketiga, bekerja sama dengan divisi yang dibawahi dalam membuat program kerja, misi, dan strategi yang ada. Keempat, mengawasi dan menghadiri setiap program kerja divisi yang dibawahi, serta membuat laporan pertanggungjawaban Departemen Internal ke BPA. Nah, selanjutnya yaitu ada parameter keberhasilan. Nah, berdasarkan fungsi yang telah dijabarkan di atas, terdapat beberapa area kerja dan kemudian dibuat parameter KPI-nya. Nah, dengan bobot tertentu. Nah, seperti untuk fungsi area kerja, fungsi kerja 1 dan 2, itu parameter KPI-nya yaitu melakukan rekapitulasi keberhasilan divisi. Nah, bobotnya di sini diberikan 5% dengan target keberhasilan 100%. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi kerja 3. Nah, fungsi kerja 3 di sini parameter KPI-nya itu tercapainya parameter keberhasilan divisi. Nah, dengan bobot keberhasilannya itu 60%, serta targetnya kita targetkan 100%. Nah, yang selanjutnya untuk fungsi kerja 4, parameter KPI-nya itu yaitu menghadiri semua program kerja divisi. Nah, di sini bobotnya yang diberikan 20% dengan target keberhasilan 100%. Dan yang terakhir yaitu untuk fungsi kerja 5, parameter KPI-nya itu dibuat terkumpulnya laporan rutin setiap divisi ke BPA dan dengan bobot keberhasilan 15%, dengan target keberhasilan 100%, sehingga total dari keseluruhan bobot yaitu 100%. Ya, begitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kepala Divisi Seni Musik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hieronymus Jevon Valerian, Ubala 19, sebagai Kepala Divisi Seni Musik. Jadi, divisi seni musik ini berkaitan erat dengan musik untuk mengiringi suatu tarian dan berguna untuk mendukung pemenuhan misi kedua serta strateginya. Arahan kerja dari KIA yaitu memberikan wadah untuk anggota Ubala dalam melakukan pelestarian dan pengembangan seni musik Lampung. Fungsi kerjanya yaitu melestarikan musik Lampung pada anggota Ubala. Untuk deskripsi kerjanya sendiri ada 3. Yang pertama, membuat kegiatan pelatihan dan pengembangan seni musik, mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan seni musik, dan yang ketiga, mengatur dan mengurusi anggota-anggota yang akan menampilkan seni musik pada suatu acara atau kegiatan. Untuk program kerjanya ada 4. Yang pertama ada metik, manajerial musik, cetik, ceria tawa dalam musik, menggala, mengabadikan kegiatan Ubala, dan musik kreasi. Untuk program kerja yang pertama ada metik manajerial musik. Jadi latar belakangnya sendiri itu karena alat-alat musik yang ada di Ubala itu terbilang cukup banyak, begitu pula dengan jumlah para pemainnya. Sehingga dibutuhkan pendataan dan manajemen yang baik sehingga keberlangsungan suatu acara dapat berjalan dengan lancar. Tujuannya sendiri ada 3. Yang pertama, memelihara alat musik. Yang kedua, mendata anggota-anggota Ubala yang memiliki minat dalam bidang musik. Dan yang ketiga, memastikan keberlangsungan suatu acara yang membutuhkan alat-alat musik.
Untuk deskripsinya yaitu mengatur dan mengurusi anggota-anggota yang akan menampilkan seni musik pada suatu acara. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri tentatif ketika sedang dibutuhkan oleh pihak Ubala atau pihak luar. Untuk anggaran optimisnya 200.000, realistisnya 150.000, dan pesimisnya 100.000. Untuk parameter keberhasilannya, yang pertama seluruh acara yang membutuhkan elemen musik di dalamnya dapat terpenuhi dengan baik. Lalu kuesioner pendataan bagi masa yang berminat di bidang musik terisi lebih dari 70% dari total masa Ubala saat ini. Program kerja yang kedua ada cetik ceria tawa dalam musik. Jadi latar belakangnya ini adalah dikarenakan tidak sedikit anggota Ubala yang sebenarnya memiliki minat dan bakat dalam bidang musik, sehingga diperlukan tempat bagi mereka untuk berkembang dalam melestarikan alat-alat musik dan musik tradisional Lampung. Hal ini sejalan dengan deskripsi kerja pertama serta arahan GBHK nomor 2 dan 3. Tujuannya adalah untuk memberikan wadah bagi para anggota untuk berkembang, mempelajari alat musik dan musik tradisional Lampung. Lalu yang kedua, mengembangkan minat dan bakat para anggota, khususnya dalam memainkan alat-alat musik tradisional Lampung. Untuk deskripsi kerjanya, membuat kegiatan dalam membantu anggota Ubala mempelajari seni musik. Waktu pelaksanaannya itu tentatif. Bisa kapan saja sebenarnya ketika para anggota memiliki waktu luang untuk belajar di sekretariat dan melakukan pertemuan rutin minimum 1 kali per bulan. Untuk anggarannya tidak dibutuhkan karena hanya sebatas sebuah latihan biasa saja. Untuk parameter keberhasilannya, yang pertama, para anggota yang tergabung dalam kegiatan ini setidaknya dapat memainkan minimum 2 musik tradisional Lampung dan melaksanakan pertemuan minimum 1 kali dalam sebulan. Program kerja yang ketiga ada mengabadikan kegiatan Ubala. Jadi latar belakangnya itu karena cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sangat berkesan di Ubala yang berhubungan dengan musik dan juga mengandung unsur ilmu pengetahuan di dalamnya. Maka dari itu diperlukan dokumentasi agar nantinya video-video ini dapat bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Hal ini sejalan dengan deskripsi kerja kedua dan arahan GBHK yang kedua. Tujuan yang pertama, mengabadikan langkah-langkah dalam memainkan alat musik yang telah ditampilkan. Dan yang kedua, menjadi rekaman sebagai acuan dan bahan pembelajaran untuk generasi Ubala berikutnya. Deskripsinya merekam proses permainan alat musik pada suatu acara dan hasil akhir dari pelatihan yang dilakukan anggota Ubala. Waktu pelaksanaannya tentatif ketika terdapat acara yang melibatkan penari dan pemain musik dari Ubala. Untuk anggarannya sendiri optimisnya 50.000, realistisnya 40.000 dan pesimisnya 30.000. Anggaran ini akan digunakan untuk konsumsi tim yang melakukan dokumentasi. Untuk parameter keberhasilannya yang pertama, seluruh kegiatan yang melibatkan pihak Ubala khususnya dalam hal tarian dan musik, baik itu eksternal maupun internal, terdokumentasikan dengan baik. Kedua, masing-masing alat musik yang dimainkan pada musik kreasi terdokumentasikan dengan baik. Program kerja yang keempat ada musik kreasi. Jadi latar belakangnya itu karena akan sangat disayangkan apabila ilmu dan pengetahuan yang kita miliki dan yang sudah kita pelajari tadi tidak dapat dikembangkan lagi. Maka dari itu di sini kita bersama-sama untuk menciptakan sebuah musik kreasi. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pada anggota Ubala untuk berkreasi dan berinovasi. Deskripsinya membuat suatu musik kreasi yang akan dipadukan dengan tarian dari divisi tari untuk kemudian dipertunjukkan pada suatu acara. Waktu pelaksanaannya tentatif dengan minimum pertemuan 1 kali per bulan. Anggarannya optimisnya 200.000, realistis 150.000, dan pesimis 100.000. Parameter keberhasilannya dapat menciptakan sedikitnya 1 musik kreasi yang berhasil diselesaikan dan dimainkan dengan baik. Berikutnya di parameter keberhasilan, untuk 2 program kerja pertama itu bobotnya masing-masing 30%. Untuk parameter keberhasilan, program kerja yang ketiga dan keempat, masing-masing bobotnya 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Ubala, nama saya Rifa. Saya dari Seni Rupa Murni, Angkatan 2018. Di sini saya sebagai Kepala Divisi Wawasan Budaya akan memberikan pemaparan terkait program kerja yang telah dirancang. Sebelumnya saya akan melakukan deskripsi. Divisi Wawasan Budaya pada dasarnya adalah divisi yang berhubungan dengan budaya-budaya yang akan disampaikan kepada anggota Ubala ITB. Kemudian arahan kerjanya,
membuat wadah dan memberikan informasi kebudayaan Lampung dalam berbagai bentuk media ke anggota Ubala dan lingkungan kampus. Kemudian deskripsi kerjanya yang pertama ada memberikan informasi budaya Lampung dalam berbagai bentuk media ke anggota Ubala. Yang kedua membuat wadah untuk mengetahui wawasan budaya anggota Ubala. Dan yang ketiga bekerja sama dengan divisi intrakampus untuk memperkenalkan budaya Lampung ke unit-unit budaya lain. Kemudian turun menjadi bentukan 4 program kerja. Yang pertama ada Ngudu, yang kedua ada Balabuku Ubala, yang ketiga Melaut Kuy, dan yang keempat Serwit. Saya akan memberikan pemaparan terkait keempat program kerja ini secara satu persatu. Jadi yang pertama ada program Ngudu, yaitu Ngupi Berbudaya. Latar belakangnya adalah karena anggapan bahwa budaya itu hanya sekadar tradisi seperti tarian, alat musik, atau makan khas aja itu masih kerasa banget, kental banget di atmosfer Ubala ITB. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa budaya itu nggak cuma tentang tradisi aja, tapi juga ada gagasan, ada perilaku, sama ada artefak. Jadi di sini perlu nih suatu wadah untuk menampung informasi maupun pemikiran terkait makna sesungguhnya dari sebuah budaya berdasarkan ketiga wujud kebudayaan tersebut. Nah harapannya ketika ada wadah ini, kita itu bisa menggali informasi, bisa mengambilnya yang untuk meninggikan cakrawala kita terkait wawasan budaya yang nantinya aplikatif di kehidupan kita, khususnya untuk membangun sistem koordinasi Ubala ini. Tujuannya itu mewadahi masa Ubala ITB untuk mengetahui budaya Ubala. Nah, deskripsi kerjanya, jadi bentukan kegiatannya itu bakal dikemas sedemikian rupa. Jadi semacam kopi sore gitu nanti bentukannya, bisa ngopi bareng-bareng, kemudian nanti ada kudapannya juga. Nah, di sini nanti itu bakal jadi wadah diskusi buat masa Ubala untuk berpendapat dan saling bertukar pikiran. Jadi forumnya itu dibuatnya secara semi formal, jadi tetap santai, kalem, tapi dinamis. Nah, tujuannya itu sebetulnya apa sih? Ada wadah seperti ini, itu karena menurut saya inovasi-inovasi baru itu bakal muncul kalau ada ide-ide yang baru. Nah, ide-ide yang baru ini bakal muncul kalau ruang dialog kita terbuka. Jadi, BP 2021 melalui Divisi Wawasan Budaya itu bakal mencoba nih membuka ruang-ruang dialog itu. Bakal supaya nantinya ada inovasi-inovasi yang baru nih untuk membangun Ubala maunya seperti apa, arah geraknya bakal dibawa kemana, yang dibutuhin sama Ubala ini sebenarnya apa, gitu. Dan jadi di sini udah ada rancangan kasarnya sebetulnya. Kira-kira bahasan apa aja yang nanti bakal dijadikan topik pada kegiatan itu. Jadi dari 7 unsur kebudayaan itu disederhanain jadi 5 bahasan. Jadi yang pertama ada relevansi kaderisasi agitasi buat Ubala. Kemudian yang kedua itu ada forum yang nggak pernah forum, itu sebetulnya Ubala ini salah apa. Yang ketiga terkait bahasa, kalau misalnya bahasa nasional itu udah jadi bahasa Indonesia, sebetulnya masih penting nggak sih buat kita ngelestariin bahasa Lampung atau menggunakan bahasa Lampung di kehidupan sehari-hari. Notabene kan kita ini unit budaya Lampung gitu. Kemudian yang keempat ada terkait kepercayaan. Di sini akan menitik beratkan pada kemutlakan benar atau salah gitu. Soalnya benar salah itu masih punya urgensi nggak sih, yang mungkin nanti dikaitkan sedikit pada konsep nihilisme rasionalitas. Kemudian yang terakhir itu di Society 5.0 sebetulnya kita masih perlu nggak sih ngelestariin tradisi? Sebetulnya kita masih penting nggak sih berubala gitu? Yang notabene kan bergerak di bidang kebudayaan untuk melestarikan tradisi. Nah, sedangkan kita nanti udah mau masuk ke Society 5.0. Itu masih penting nggak sih kita ada di Ubala gitu. Nah, nanti output dari terlaksana diskusi ini itu bakal dijadiin konten di Balabuku Ubala. Ini dijelasin lebih lanjut ya. Kemudian waktu pelaksanaannya ini nanti berlangsung dalam rentang masa pengurusan, itu udah ada timeline-nya sebenarnya. Kemudian anggarannya bisa dibaca sendiri ya masa. Parameter keberhasilannya yang pertama itu terlaksananya seluruh atau 5 rangkaian pertemuan acara. Kemudian yang kedua itu minimal 50% konklusi dari jumlah kegiatan terlaksana itu jadi konten di Balabuku Ubala. Nah, kemudian untuk program kerja yang kedua itu masuk di Balabuku Ubala nih. Di Balabuku Ubala ini latar belakangnya adalah inisiasi untuk mengabadikan suatu objek-objek imajiner itu menjadi sebuah bentuk nyata. Karena bakal sangat disayangkan nih ketika misal muncul pemikiran-pemikiran kritis atau informasi-informasi
dari hasil diskusi, dari hasil forum, atau interpretasi masa Ubala sendiri yang menyangkut budaya Lampung atau Ubala ITB, itu sayang banget kalau misalnya nggak ditampung gitu. Makanya dari Debala Buku Ubala ini rencananya mau menampung hal-hal tersebut supaya bisa nanti jadi pelajaran untuk masa Ubala berikutnya. Tujuannya untuk mewadahi masa Ubala untuk mengetahui budaya Ubala ITB melalui turunan menjadi kebudayaan juga. Nah, deskripsi kerjanya di Bala Book of Ubala ini bakal dikemas itu serupa majalah yang nantinya menghimpun karya-karya masa Ubala ITB, baik berupa tulisan maupun karya dua dimensi, serta konten-konten yang berkaitan dengan Lampung dan Ubala ITB. Jadi, harapannya juga dari adanya buku ini itu nanti masa Ubala di tahun kesekian, mungkin 2543, kalau misalnya di Bala Buku Ubalanya ini masih awet gitu, mereka bisa tahu nih, misal ada lagi nih forum yang nggak pernah forum gitu, misalnya terjadi lagi di angkatan mereka gitu. Ternyata 500 tahun sebelumnya itu pernah ada kasus yang sama gitu. Pernah ada kasus yang sama, oh ternyata waktu zaman dulu tuh kasus yang sama ini karena perilaku masa Ubalanya seperti ini, karena kehidupan masa Ubalanya seperti ini. Kemudian solusinya akhirnya terbentuknya seperti ini, yang mungkin nanti bisa jadi pelajaran ketika misalnya ada suatu yang sama tadi ya, masalah yang sama, disesuaikan sama kebutuhan mereka itu seperti apa. Seenggaknya jadi mereka itu ada gambaran, jadi nggak melulu kebingungan setiap forum, kenapa forum yang nggak pernah forum ini kayak selalu kebingungan gitu. Kayak gimana ya solusinya, gimana coba ayo biar forum, harus ngapain. Nah, jadi nggak cuma itu, tapi juga tetap bisa ada karya-karyanya. Karya-karyanya itu juga tujuannya untuk menggambarkan kondisi Ubala pada masa itu tuh seperti apa. Di waktu pelaksanaannya, penyusunan itu akan dilakukan sepanjang masa kepengurusan. Nah, parameter keberhasilannya, yang pertama ada terhimpunnya minimal 10 karya masa Ubala, yang kedua terrealisasikannya di Bala Buku Ubala dalam bentuk cetak. Oh ya, nanti masa Ubala, kalau misalnya ini udah disahin ya program kerjanya, minta tolong banget untuk ngirim karya ya ke kami, gitu. Ditunggu. Kemudian untuk program kerja yang ketiga, yaitu melalui kuis, mengenal Lampung lewat kuis dan YouTube. Latar belakangnya adalah kehidupan modern zaman sekarang itu nggak lepas dari kanal daring. Nah, ini merupakan suatu peluang bagi Ubala ITB untuk ekskalasi, nggak cuma ke masa Ubala, tapi juga ke masyarakat luas. Tujuannya untuk menginformasikan wawasan tentang kelampungan kepada masa Ubala ITB secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Nah, deskripsi kerjanya, karena tujuannya juga tadi ada dua ya, eskalasi ke masa Ubala sama ke masyarakat luas, maka bentuk yang diturunkan juga menjadi dua bentukan. Yang pertama itu ada kuis. Kuis ini itu nanti diikuti oleh anggota aktif Ubala ITB seluruh angkatan. Kemudian teknis pelaksanaannya akan memanfaatkan official account line Ubala ITB. Nah, yang kedua itu ada YouTube. Oh ya, sebelumnya bahas dulu ya mekanisme kuisnya. Di mekanisme kuisnya itu yang pertama itu bakal ada penyebaran materi yang dilaksanakannya berdasarkan timeline yang udah dibuat. Kemudian yang kedua pelaksanaan kuis itu bakal dilakukan melalui OA line ITB. OA line Ubala maksudnya, OA line ITB. Di OA line Ubala ITB, jadi akan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Nah, 2 periode itu masing-masing periodenya terdiri atas 3 semester kuis. Jadi bakal ada 6 semester normalnya ya. Jadi nanti tiap semester selesai, misalnya semester 1, 2, 3, itu akan diadakan pengumuman IP atau hitungan poin. Nanti penghitungan IP ini didasari kecepatan sama kecepatan jawaban. Ini nanti pemenang tiap periodenya dipilih berdasarkan IPK yang paling tinggi. IPK ini, hitungan poin keseluruhan, itu perolehannya dari rata IP selama 3 semester gitu. Nah, nanti ketika misalnya kita udah dapat siapa yang menang dari IPK yang paling tinggi, itu bakal ada penyerahan hadiah yang dilakukan saat wisuda, singkatan dari wisudanya. Jadi jumlah wisuda ini menyesuaikan banyak periodenya, jadi bisa ada 1, 2, atau mungkin kalau nanti memungkinkan ada 3 periode gitu atau 4 periode juga ada wisuda 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada aturan tambahannya, yaitu anggota Ubala yang udah terdaftar sebagai peserta wisuda 1 itu nggak bisa ikut ke wisuda 2. Jadi artinya kalau misalnya dia udah pernah menang di 1 periode, dia nggak bakal bisa menang lagi di periode 2. Nah, tapi tetap masih bisa ikut kuisnya gitu.
Nah, jika dan hanya jika ini terjadi, nanti peserta wisuda 2 pemenangnya itu, kalau misalnya sama nih ya pemenangnya, itu pemenang wisuda 2 itu bakal diambil dari yang memperoleh IPK tertinggi kedua gitu. Nah, kemudian untuk bentukan kegiatan yang kedua itu ada ekskalasi melalui YouTube. Jadi divisi wawasan budaya ini akan mempersiapkan konten video yang berkenaan dengan budaya maupun ciri khas Lampung. Nanti koordinasinya ke divisi Medinfo perihal pengunggahannya. Jadi bentukan videonya ini rencananya itu bakal dibuat sedemikian rupa menyesuaikan sama kehidupan modern kita gitu. Apa yang lagi hype gitu. Mungkin aja nanti kita bisa bentuk videonya itu kayak Q&A atau vlog gitu atau mungkin ASMR gitu biar lebih menarik gitu. Jadi betul-betul bisa mengeskalasikan budaya Lampung ke masyarakat luas gitu. Dan yang dia ada waktu pelaksanaannya berlangsung dalam rentang masa pengurusan, timeline-nya juga udah ada. Kemudian parameter keberhasilannya, yang pertama ada terpublikasinya konten materi kuis tentang budaya Lampung sebanyak minimal 10 kali. Yang kedua, terlaksananya 2 periode kuis sepanjang masa kepengurusan. Yang ketiga, terunggahnya 2 video di akun YouTube Ubala ITB. Nah, kemudian program kerja yang terakhir, yaitu Seruit, souvenir untuk unit, itu latar belakangnya adalah salah satu deskripsi kerja yang ditentukan Ketua Ubala ITB 2021, yaitu bekerja sama dengan divisi intrakampus untuk memperkenalkan budaya Lampung ke unit-unit budaya lain. Nah, jadi kami menganggap bahwa penyebaran informasi terkait budaya itu efektif kalau wawasan-wawasan itu dimanifestasikan dalam bentuk souvenir. Gitu. Tujuannya memperkenalkan budaya Lampung ke unit budaya di ITB selain Ubala ITB. Deskripsinya nanti pengubahan souvenir akan mengandung unsur Lampungan. Jadi nanti dibuat ada unsur Lampungnya, kemudian ditambahkan deskripsi sebetulnya yang ada di souvenir itu tuh apa gitu. Namanya deskripsinya tentang budaya yang kita bawain tersebut. Nah, waktu pelaksanaannya menyesuaikan jadwal kunjungan divisi intrakampus. Kemudian anggarannya bisa dibaca sendiri. Dan yang terakhir, parameter keberhasilan yaitu terdistribusinya souvenir pada seluruh kunjungan Ubala ITB yang dirancang oleh divisi intrakampus. Nah, jadi itu keempat program kerja divisi wawasan budaya. Itu parameter keberhasilannya. Ini masa mungkin bisa baca sendiri ya. Nah, dari program kerja yang telah dipaparkan tersebut, kami berharap ya masa Ubala itu bisa memberikan inputan, memberikan kritik dan saran itu terkait program kerja yang telah dipaparkan tadi. Gitu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, balik lagi kami meminta inputan dari masa Ubala untuk memberikan suatu pemikirannya kepada kami, karena kami membuka lebar-lebar pintu masukan-masukan tersebut. Ya, oke, mantap. Jadi sekian yang saya sampaikan, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Caca dari Manajemen 2021, di sini sebagai Ketua Divisi Seni Tari. Nah, untuk deskripsinya sendiri, divisi seni tari adalah divisi yang berhubungan dengan tari, dari yang akan dipelajari dan dilestarikan oleh anggota Ubala. Divisi seni tari ini ada untuk mendukung pemenuhan misi kedua dan strateginya. Untuk arahan kerja yang aku dapat, arahan kerjanya itu memberikan wadah untuk anggota Ubala dalam melakukan pelestarian dan pengembangan tari khas Lampung. Fungsi kerja dari divisi tari adalah sebagai divisi yang melestarikan tari Lampung pada anggota Ubala. Kemudian deskripsi kerja divisi tari itu ada 3. Yang pertama, membuat kegiatan pelatihan dan pengembangan tari khas Lampung. Yang kedua, mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan seni tari. Yang ketiga, mengatur dan mengurusi anggota yang akan menampilkan tarian dalam suatu acara. Program kerja dari divisi tari itu ada 4. Yang pertama, manajerial tari. Yang kedua, bedana bersama dalam menari.
3. Dokumentasi tari. Yang keempat, pengembangan tari kreasi. Program kerja aku yang pertama adalah manajerial tari. Latar belakangnya, tari adalah gerakan tubuh yang mengikuti irama dan senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan dan penampilan tertentu. Menari adalah kegiatan yang sudah dilakukan di Ubala dan akan terus dilestarikan, sehingga dirasa perlu untuk melakukan pendataan anggota Ubala ITB yang memiliki minat terhadap seni tari. Hal ini sejalan dengan deskripsi kerja ketiga dan arahan GBHK kedua. Tujuannya sendiri adalah dapat mengetahui tari apa yang sudah banyak dipelajari atau akan dipelajari, mempersiapkan penari dan apa yang dibutuhkan penari seperti kostum dan make up, dan memastikan keberlangsungan acara yang diadakan Ubala atau Ubala ikuti dengan terpenuhinya kebutuhan penari. Deskripsi dari program kerja ini adalah mengatur dan mengurusnya anggota-anggota yang ingin dan akan menampilkan seni tari. Waktu pelaksanaannya sendiri itu tentatif, pelaksanaan akan dilaksanakan ketika dibutuhkan. Anggaran dari program kerja ini yang pertama optimis itu Rp200.000, realistisnya Rp150.000, pesimisnya Rp100.000. Parameter keberhasilannya sendiri, kuesioner pendataan diisi lebih dari 70% total masa Ubala. Kemudian seluruh acara yang membutuhkan penari dapat terpenuhi dengan baik, serta kebutuhan penari dapat terpenuhi. Untuk program kerja aku yang kedua, yaitu bedana atau bersama dalam menari. Latar belakangnya sendiri, Ubala bertujuan melestarikan dan memperkenalkan budaya Lampung, bahkan untuk masa Ubala sendiri, karena masih banyak juga masa yang belum mengetahui tarian Lampung. Tidak sedikit pula masa yang berminat dalam bidang tari. Hal ini sejalan dengan deskripsi kerja pertama dan arahan GBHK kedua dan ketiga. Tujuan dari program kerja ini adalah memberikan wadah bagi para anggota Ubala yang tertarik dalam tarian Lampung dan mengembangkan minat dan bakat para anggota, khususnya dalam menari. Deskripsi kerjanya sendiri membuat kegiatan yang dapat membantu anggota Ubala mempelajari Lampung, serta mendata anggota Ubala yang tertarik dalam menari. Waktu pelaksanaannya tentatif. Parameter keberhasilannya sendiri adalah para anggota yang tergabung setidaknya dapat menguasai satu tarian khas Lampung, dan minimal pertemuan itu 1 kali dalam sebulan. Program kerja aku yang ketiga adalah dokumentasi tari. Latar belakangnya, tiap latihan dan penampilan tari penting untuk didokumentasikan karena ada rasa kebanggaan sendiri yang didapatkan. Dokumentasi juga bisa digunakan untuk apresiasi masa yang sudah mengikuti latihan atau melakukan penampilan. Hal ini sejalan dengan deskripsi kerja kedua dan arahan GBHK kedua. Tujuan dari program kerja ini adalah menjadi penghargaan bagi penari dan masa dapat ikut mengapresiasi dan mengetahui acara apa saja yang sedang diikuti. Deskripsinya, dokumentasi penampilan atau latihan tari yang menunjukkan kerja keras penari. Waktu pelaksanaannya tentatif, tergantung jadwal latihan atau permintaan penampilan. Anggarannya yang optimis Rp50.000, realistis Rp40.000, pesimis Rp30.000. Parameter keberhasilannya, seluruh rangkaian latihan dan atau penampilan dapat terdokumentasikan dengan baik. Program kerja aku yang terakhir atau yang keempat yaitu pengembangan tari kreasi. Latar belakangnya, tari telah menjadi hal yang sudah diturunkan antar angkatan, sehingga akan sayang jika tidak dapat dikembangkan. Divisi tari menyediakan wadah bagi anggota Ubala yang ingin menciptakan atau mengembangkan suatu tari kreasi dengan nilai Lampung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan deskripsi kerja pertama dan arahan kerja kedua dan ketiga. Tujuan dari program kerja ini adalah memberikan kesempatan bagi anggota Ubala untuk bersama-sama berkreasi dalam seni tari. Deskripsinya, membuat tari kreasi yang akan dipadukan dengan musik dari divisi musik untuk ditampilkan di suatu acara. Waktu pelaksanaannya tentatif, tapi minimal 1 kali pertemuan dalam sebulan. Parameter keberhasilannya terdapat hasil 1 tarian kreasi dan telah didokumentasikan. Berikut adalah parameter keberhasilan dari divisi tari. Yang pertama, dari manajerial tari. Parameternya yaitu seluruh acara yang membutuhkan elemen tari di dalamnya dapat terpenuhi dengan baik. Kuesioner pendataan diisi lebih dari 70% total masa Ubala. Bobot dari program kerja ini 30, targetnya 100%. Kemudian program kerja yang kedua, bedana atau bersama dalam menari. Parameternya, para anggota yang tergabung dalam kegiatan ini setidaknya dapat menarikan satu tarian khas Lampung dan program ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan, bobotnya 30 dan targetnya 100%. Untuk program kerja selanjutnya yang ketiga yaitu dokumentasi tari. Parameternya, seluruh kegiatan yang melibatkan penampil dari Ubala, khususnya dalam hal tarian dan musik, baik eksternal maupun internal dapat terdokumentasikan dengan baik. Kemudian masing-masing tarian yang dilakukan dapat terdokumentasikan dengan baik. Bobotnya 20 dan targetnya 100%. Program kerja yang terakhir yaitu pengembangan tari kreasi. Parameternya menghasilkan sedikitnya 1 tari kreasi dan telah didokumentasikan. Bobotnya adalah 20, targetnya 100%, sehingga dari 4
program kerja divisi tari, total bobotnya adalah 100.